Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Aris Munandar dengan NIM 2150100011. Untuk melengkapi tugas mata kuliah seminar pendidikan, sehingga pada kesempatan ini saya merangkum membuat proposal yang nantinya menjadi tugas akhir. Kemudian untuk judul yang akan saya angkat di dalam proposal ini adalah berkaitan tentang kesejahteraan psikologis pada orang dengan disabilitas mental atau psikososial di daerah istimewa Yogyakarta. Lanjut. Untuk mengawali topik bahasan pada saat ini, kita perlu ketahui terlebih dahulu bahwa setiap individu itu memiliki kehidupan yang berbeda-beda, yang dimana tingkat kesejahteraannya pun juga berbeda-beda pula. Nah, salah satu kesejahteraan yang harus diperhatikan bagi individu adalah kesejahteraan psikologis. RIF menyatakan di tahun 2024 bahwa kesejahteraan psikologis atau psychological well-being adalah suatu kondisi di mana individu menjadi sejahtera dengan memiliki tujuan hidup, mengembangkan diri, memiliki hubungan positif dengan orang lain, kemudian menjadi pribadi yang mandiri, mampu mengendalikan lingkungan, dan terus secara personal. Next. Kemudian, Seligman menyatakan bahwa makhluk hidup yang pada dasarnya memiliki kesejahteraan yang dikuatkan dengan hal-hal psikologi untuk membangun kemampuan positif di dalam dirinya. Nah, salah satu subjek di dalam proposal atau penelitian ini nantinya adalah orang dengan disabilitas mental atau psikososial. Nah, orang dengan disabilitas mental atau psikososial itu sendiri adalah orang yang mengalami gangguan, kemudian disabilitas ini berdampak terhadap pola pikir, perasaan, sehingga menyebabkan seseorang itu mengalami kesulitan atau memiliki hambatan di dalam melakukan interaksi, partisipasi, dan hubungan dengan masyarakat. Nah, kemudian menurut penelitian yang saya dapatkan dari beberapa jurnal, bahwa pasien dalam hal ini adalah orang dengan disabilitas mental atau psikososial itu dengan kesejahteraan yang positif itu cenderung memiliki gejala psikotik dan fungsi kognitif yang baik. Nah, selain itu didapati juga bahwa pasien yang telah lama didiagnosis dengan skizofrenia masih dapat mencapai tingkat kepuasan hidup yang baik sehingga memiliki kesejahteraan psikologis yang lebih baik. Kemudian, menurut Kementerian Sosial, kondisi umum yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, salah satunya sosial atau mental ini, adalah masih rendahnya tingkat partisipasi dalam segala aspek atau sektor, semisal di pendidikan, kemudian pelatihan, pekerjaan, dan penyandang disabilitas juga masih terisolasi dari lingkungan sosial, kemudian akses fasilitas ini yang sangat terbatas. Next. Nah, kemudian Yakum di dalam pelaporan tahunannya menyebutkan bahwa permasalahan kesehatan jiwa ini sudah tidak dapat lagi dianggap sebagai isu pinggiran karena termasuk ke dalam penyakit yang menimbulkan beban hidup penderitanya. Kemudian penelitian atau jurnal yang dilakukan di tahun 2020 didapati bahwa masalah kehidupan sehari-hari para penyandang disabilitas mental ini adalah bahkan beserta gejalanya itu merupakan situasi yang menantang dan juga mengganggu kesejahteraan psikologisnya. Nah, kemudian di dalam penelitian ini didapatilah sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimanakah gambaran kesejahteraan psikologis pada orang dengan disabilitas mental yang ada di Yogyakarta.
kemudian berlandaskan dari rumusan masalah tersebut, sehingga landasan teori di dalam penelitian atau proposal ini adalah kesejahteraan psikologis atau psychological well-being. Kesejahteraan psikologis sendiri adalah keadaan di mana seseorang bisa berfungsi secara positif dalam kehidupan sehari-hari dan mengarah ke aktualisasi dan kedewasaan. Kemudian kesejahteraan psikologis adalah pemenuhan dan perwujudan diri seseorang yang menjadi sumber resiliensi atau ketahanan diri dalam menghadapi kesulitan dan mencerminkan fungsi atau kekuatan secara personal dan kesehatan mental. Next. Brief tahun 2014 juga berpendapat bahwa kesejahteraan psikologis terwujud dalam 6 dimensi. Yang pertama adalah penerimaan diri, penguasaan lingkungan, kemandirian, 4, memiliki hubungan positif dengan orang lain, kelima, perkembangan diri, serta yang keenam, tujuan dalam hidup. Nah, kemudian RIF 1998 juga menuturkan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Di antaranya adalah yang pertama demografi, kedua dukungan sosial, ketiga evaluasi terhadap pengalaman hidup, yang keempat locus of control atau secara internal maupun eksternal. Kemudian yang kelima religiusitas. Nah, dari uraian tersebut sehingga di dalam proposal ini terdapat bagian dinamika yang diantaranya adalah bahwa berangkat dari si subjek itu merupakan penyandang disabilitas psikososial. Nah, disabilitas psikososial tersebut memiliki gangguan baik secara pikiran, emosi, serta perilaku secara sosial. Sehingga dari rangkuman penelitian yang kami dapatkan ini adalah kesejahteraan psikologis yang tinggi pada orang dengan disabilitas mental atau psikososial ini ada 4. Yang pertama, fungsi kognitif ini baik, kedua, kepuasan hidup baik, yang ketiga, stabil kondisinya, kemudian yang keempat adalah percaya diri. Serta untuk kesejahteraan psikologis yang rendah ditemukan bahwa orang dengan disabilitas mental itu kehilangan kemerdekaan, yang kedua hilangnya hubungan heteroseksual, ketiga hilangnya kebebasan, yang keempat hilangnya rasa aman, yang kelima selalu berprasangka buruk. Nah, inilah daftar pustaka yang saya rangkum untuk melengkapi proposal maupun tugas yang saya dapatkan dari dalam maupun luar negeri. Demikian pemaparan dan presentasi dari saya untuk melengkapi tugas mata kuliah seminar pendidikan. Terima kasih.